Nama saya Diputri Ramadhani, NIM 18641901778, mahasiswi Vkom UPIAI. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penyuluhan tentang pentingnya kesadaran masyarakat dalam program vaksinasi COVID-19. Jadi, di sini tuh, seperti yang kita tahu, Indonesia telah dilanda pandemi Covid selama 1 tahun lebih. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memutus rantai penyebaran infeksi virus COVID-19 ini. Salah satunya adalah program vaksinasi nasional yang baru dimulai beberapa bulan belakangan ini. Program vaksinasi mulai dijalankan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya untuk memutus rantai penyebaran infeksi virus COVID-19 dan menekan angka kasus positif COVID-19 yang masih terus meningkat. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia tapi itu banyak mengalami kendala di masyarakat, karena sebagian masyarakat di sini tuh ada yang mendukung program vaksinasi ini dan tidak sedikit pula yang meragukan efektivitas dan keampuhan dari vaksin COVID-19. Padahal seperti yang kita tahu, vaksin ini kan dipercaya akan menciptakan immunity. Karena semakin banyak orang yang sudah divaksin, kemampuan penularan dari penyakit ini tuh kian terbatas dan menciptakan, herd immunity. Herd immunity ini melindungi populasi yang tidak bisa menerima vaksin kayak, anak bayi, orang dengan gangguan daya daya tahan tubuh, dan orang yang alergi terhadap vaksin. Di sini tuh ada beberapa hambatan dari program vaksinasi nasional ini. Kurangnya kesadaran masyarakat menjadi hambatan yang utama bagi pemerintah dalam melakukan vaksinasi ini. Karena tuh pemerintah kan bertujuan karena pemerintah bertujuan membuat program ini kan untuk menekan laju angka positif COVID-19, tapi masyarakatnya aja tuh belum sadar dengan pentingnya melakukan kegiatan vaksin ini. Dan juga hambatan lainnya adalah sosialisasi mengenai vaksinasi COVID ini masih kurang, karena sosialisasi yang dilakukan itu hanya cuma sebatas menyampaikan bahwa vaksin COVID ini tuh aman tanpa dijelaskan amannya tuh, karena apa. Padahal tuh kan masih banyak hal lain yang harus dipertimbangkan, salah satunya itu seperti dari aspek psikologis masyarakat. Lalu faktor, lain yang menghambat kelancaran vaksinasi adalah banyaknya berita hoaks tentang vaksin COVID, yang muncul pada awal proses vaksinasi. Ada yang bilang vaksinnya, apa namanya tuh, yang disuntikan pertama kali ke presiden itu isinya vitamin atau yang lain, dan hoaks-hoaks lainnya yang ada. Hal ini kan membuat masyarakat belum memahami betul gitu apa vaksin ini tuh sebenarnya tuh apa gitu dan fungsinya tuh sebenarnya apa. Jadi informasi yang beredar juga masih simpang siur tentang vaksin, sehingga masih menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat. Di sini ada beberapa strategi untuk menyukseskan program vaksinasi nasional. Yang pertama, pemerintah harus melakukan komunikasi publik yang baik mengenai vaksinasi COVID-19 ini. Di sini maksudnya tuh pemerintah bukan hanya menyuruh masyarakat untuk vaksin, tapi juga memberikan informasi dan edukasi yang dapat dimengerti dengan mudah oleh publik. Lalu ada, di sini juga pemerintah membuat peraturan undang-undang baru tentang sanksi bagi mereka yang tidak mengikuti vaksinasi COVID. Di sini mereka akan mendapatkan penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. Lalu ada penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah dan bahkan ada juga denda. Tapi pemerintah berharap sanksi ini tuh tidak perlu dilakukan. Pemerintah masih berharap masyarakat tuh agar meningkatkan sendiri kesadarannya akan program vaksin ini. Lalu yang terakhir ada media massa diminta dapat menyampaikan informasi yang mudah dimengerti dan dapat dipastikan kebenarannya melalui medianya masing-masing. Seperti yang kita tahu di zaman new media ini, masyarakat kan kebanyakan banyak, yang menggunakan media sosial, media online segala macam. Jadi tuh di sini pemerintah dan Satgas Covid tuh, meminta bantuan, oleh media gitu untuk menyampaikan informasi mengenai vaksin ini dengan bahasa yang mudah dan dapat dimengerti oleh masyarakat. Mari kita sama-sama sukseskan program vaksinasi ini dan jangan lupa tetap melakukan protokol kesehatan 5M. Karena walaupun kita nantinya udah vaksin,
udah vaksin full, kita tuh tetap harus melakukan protokol kesehatan 5M seperti anjuran pemerintah. Terima kasih, sekian penyuluhan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.